Bismillah. Assalamualaikum semuanya. Bayangkan Anda sedang berdiri di sebuah jalan keluar kota Makkah. Di belakang Anda ada rumah, pekerjaan, tabungan, dan semua hasil perjuangan yang Anda bangun selama bertahun-tahun. Di depan Anda ada sebuah perjalanan panjang menuju sebuah kota baru. Belum ada kepastian pekerjaan, belum ada tempat tinggal yang benar-benar mapan, bahkan Anda tidak tahu seperti apa kehidupan setelah sampai di sana nanti. Dan tiba-tiba beberapa orang datang menghampiri Anda. Mereka kurang lebih berkata seperti ini. Anda datang ke kota kami dalam keadaan miskin. Anda mengumpulkan kekayaan di sini. Sekarang Anda mau pergi membawa diri Anda sekaligus seluruh harta itu? Sebenarnya lelaki tersebut mampu melawan. Tetapi saat itu ia tidak hanya sedang memikirkan bagaimana memenangkan sebuah perkelahian. Ia harus menjawab sebuah pertanyaan yang jauh lebih berat dalam hatinya. Apa yang sebenarnya lebih penting untuk diselamatkan? Hartanya atau kesempatan untuk menjalani hidup sebagai manusia yang merdeka dalam keyakinannya. Dan lelaki tersebut bernama Suhaib bin Rumi, salah seorang sahabat Rasulullah. Dan keputusan yang ia ambil saat itu membuatnya kehilangan hampir seluruh kekayaannya. Tetapi ketika akhirnya ia bertemu Rasulullah, beliau tidak menyambutnya sebagai orang kalah. Rasulullah justru mengatakan, beruntunglah perdaganganmu, wahai Abu Yahya. Teman-teman, bagaimana mungkin seorang yang baru kehilangan hartanya, tapi disebut beruntung oleh Rasulullah? Untuk memahami kalimat itu, kita perlu melihat siapa sebenarnya Suhaib Ar-Rumi. Julukan Ar-Rumi sering membuat orang mengira bahwa Suhaib berasal dari bangsa Romawi. Padahal secara nasab keluarganya, ia bukanlah orang Romawi. Ia mendapat julukan tersebut karena pernah lama hidup di wilayah kekuasaan Romawi. Di masa kecil, perjalanan hidupnya bisa dibilang tidak mudah. Ia pernah terpisah dari lingkungan asalnya, hidup bagaikan orang asing dan mengalami perbudakan. Suatu ketika, Suhaib Ar-Rumi datang ke kota Mekah. Di kota itulah ia perlahan membangun kembali kehidupannya. Ia bekerja, berdagang, dan akhirnya ia berhasil memiliki kekayaan yang sangat berlimpah. Coba Anda bayangkan, Anda pernah jatuh, Anda bangkit dengan susah payah. Anda membangun usaha dari nol, bertahun-tahun Anda kumpulkan modal, pelanggan, dan juga kepercayaan dari mereka. Setelah semua itu berhasil, Anda justru dihadapkan pada sebuah pilihan karena faktor keimanan. Tetap tinggal di lingkungan yang menekan keyakinan Anda atau pergi dan kehilangan semua kekayaan yang sudah pernah Anda bangun sebelumnya. Dan itulah yang dihadapi oleh Suhaib Ar-Rumi saat itu ketika dirinya hendak berhijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrah bukan sekedar pindah tempat tinggal. Hari ini, ketika seseorang pindah kota, ia mungkin masih dapat membawa uangnya melalui rekening di bank. Dokumen dapat disimpan melalui aset digital, dan bisnis juga masih bisa dikerjakan dari jarak jauh. Tapi pada masa itu, tidak seperti sekarang, teman-teman. Meninggalkan kota Mekah berarti meninggalkan rumah, jaringan bisnisnya, perlindungan sosial, karena saat itu Ar-Rumi orang yang kaya, serta berbagai aset lainnya yang tidak mungkin dibawa secara fisik. Dan Suhaib Ar-Rumi bukanlah dari keluarga asli Quraisy yang bisa memberinya perlindungan kuat secara keluarga. Suhaib adalah seorang pendatang. Ketika ia mencoba keluar dari Mekah, orang-orang Quraisy mengejarnya. Mereka merasa Suhaib tidak pantas meninggalkan kota itu sambil membawa kekayaan yang ia dapatkan selama berada di Mekah. Sederhananya, mereka seakan berkata, kalau Anda ingin pergi, pergilah. Tapi tinggalkan semua harta yang Anda peroleh dari kota ini. Dan itu yang membuat pilihan sulit bagi Suhaib Ar-Rumi.
Awalnya Suhaib Ar-Rumi itu mencoba melawan dan berkata kepada para pengejarnya, "Kalian tahu bahwa aku adalah salah seorang pemanah terbaik di kota ini. Kalian tidak akan bisa mendekat sampai seluruh anak panahku habis. Setelah itu, aku akan melawan dengan pedangku." Dari perkataannya tadi, kita bisa lihat bahwa pada awalnya Suhaib Ar-Rumi tidak ingin menyerahkan begitu saja harta kekayaan yang selama ini dia usahakan bertahun-tahun dengan susah payah. Dan Suhaib ingin melakukan perlawanan. Tetapi ada kalanya kita harus berdamai dengan keadaan. Kemudian Suhaib menawarkan sebuah kesepakatan. Kurang lebih seperti ini. "Bagaimana jika aku menunjukkan tempat hartaku? Apakah kalian akan membiarkanku pergi?" Dan akhirnya mereka menyetujui untuk melepas Suhaib Ar-Rumi. Kalau kita melihat secara hitungan dunia, Suhaib tentunya rugi besar karena semua harta kekayaan yang begitu banyak harus dia lepaskan demi dia bisa keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah. Asetnya hilang, sumber penghasilannya putus, bahkan jaringan perdagangannya pun tertinggal di kota Mekah. Keimanan bukan berarti seseorang tidak boleh sedih ketika rumahnya hilang, bisnisnya jatuh, atau pekerjaan yang dibangun bertahun-tahun tiba-tiba berakhir. Keimanan tidak selalu menghilangkan rasa sakit, tetapi keimanan memberikan kita sebuah alasan untuk tetap berjalan meskipun rasa sakit itu masih ada. Suhaib lalu melanjutkan perjalanannya hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah yang sudah terlebih dahulu tiba di Madinah atau yang dulu dikenal sebagai kota Yastrib. Mungkin apabila orang lain melihat keadaannya saat itu, mereka akan mengatakan bahwa Suhaib baru saja bangkrut. Ia berasal dari seorang pedagang yang memiliki banyak harta di kota Makkah. Lalu ia menjadi seorang musafir yang hampir tidak membawa apa-apa. Tetapi ketika Suhaib sampai di Madinah dan bertemu dengan Rasulullah, dalam sebuah riwayat yang sangat masyhur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan sebuah kalimat yang sangat indah. "Beruntunglah perdaganganmu, wahai Abu Yahya." Coba kita perhatikan pilihan kata yang digunakan oleh Rasulullah saat itu kepada Suhaib dengan bahasa perdagangan. Bahasa yang sangat dikenal oleh Suhaib sebagai seorang pedagang. Orang Quraisy mungkin menganggap Suhaib telah membayar harga yang sangat mahal untuk bisa keluar dari kota Makkah. Orang lain mungkin menilai ia kehilangan hasil kerjanya selama bertahun-tahun. Tetapi Rasulullah menyebutnya sebagai perdagangan yang beruntung. Ia memang kehilangan kehidupan lamanya dengan harta yang sangat banyak. Tetapi Suhaib tetap menjaga kesempatan untuk membangun kehidupan yang baru. Ia meninggalkan asetnya, tetapi tidak kehilangan dirinya dan keimanannya. Kisah Suhaib kemudian dikaitkan oleh para ulama tafsir dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Teman-teman, mungkin kisah yang dialami oleh Suhaib Ar-Rumi ini sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini. Ada orang-orang yang kehilangan pekerjaannya dan merasa seluruh harga dirinya ikut hilang. Ada pengusaha yang harus menutup bisnisnya, lalu merasa semua tahun-tahun yang sudah dilewati menjadi sia-sia. Ada juga orang yang bertahan di tempat kerja yang sebenarnya sudah membuat dirinya tidak nyaman. Setiap hari mentalnya terkuras, waktunya habis, hubungannya dengan keluarga terganggu. Tetapi ia merasa tidak mungkin bisa pergi. Tentu saja kalau kita belajar lagi dari kisah Suhaib, tidak berarti kita harus keluar dari pekerjaan saat ini atau menutup bisnis kita saat ini secara gegabah tanpa adanya perhitungan. Keputusan ekonomi tetap harus membutuhkan sebuah perencanaan. Tapi ada sesuatu yang bisa kita pegang.
Jangan mengukur seluruh nilai diri Anda dari sesuatu yang dapat hilang. Pekerjaan mungkin dapat hilang, jabatan bisa berakhir, bisnis pun bisa gagal, tabungan tentunya bisa terkuras dan mungkin habis. Tetapi pengalaman, kemampuan, keberanian, dan pelajaran yang membangun diri Anda tidak akan otomatis hilang. Suhaib mungkin meninggalkan semua hartanya di Mekah, tetapi ia membawa kemampuannya dalam berdagang. Ia membawa ketangguhan seseorang yang sudah berkali-kali jatuh dan bangkit lagi membangun hidupnya. Ia membawa keberanian untuk mengambil sebuah keputusan yang matang. Dan yang paling penting, ia membawa iman serta kebebasannya untuk menjalankan sesuai dengan apa yang diyakininya. Kembali ke kisah Suhaib ketika dia sudah tiba di kota Madinah, meninggalkan semua hartanya yang begitu berlimpah di kota Makkah. Dari orang yang kaya raya menjadi musafir yang tidak punya apa-apa saat itu. Tapi Suhaib adalah sahabat yang sangat dihormati oleh kawan-kawannya. Bahkan bertahun-tahun kemudian, ketika Umar bin Khattab berada dalam kondisi kritis menjelang wafatnya, Suhaib dipercaya untuk memimpin sholat kaum muslimin. Lihat bagaimana sejarah memperlakukannya. Sejarah tidak mengenang Suhaib sebagai pedagang yang kehilangan seluruh hartanya. Sejarah mengenangnya sebagai seorang sahabat yang berani memilih apa yang paling bernilai dalam hidupnya. Mungkin itulah sebabnya Rasulullah tidak berkata, "Kasihan sekali kamu kehilangan semuanya." Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru berkata sebaliknya, "Beruntunglah perdaganganmu, wahai Abu Yahya." Semoga kisah Suhaib Ar-Rumi membuat kita lebih bijak menentukan apa yang harus diperjuangkan, apa yang masih dapat diganti, dan apa yang tidak boleh ikut terbakar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.